Saudara, malam ini Timnas Futsal Indonesia akan bertemu dengan Jepang di semifinal Piala Asia Futsal 2026. Capaian ini menjadi torehan bersejarah skuad asuhan Hector Souto. Timnas Futsal Indonesia melenggang ke semifinal usai mengalahkan tim sesama Asia Tenggara Vietnam 3-2. Meski dapat perlawanan sengit dari Vietnam, performa solid Timnas Indonesia mampu memegang kendali permainan sejak awal. Kemenangan ini membalas kekalahan saat SEA Games di Thailand akhir tahun kemarin. Di antara gemuruh ribuan supporter, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terlihat menyaksikan langsung perjuangan Timnas Futsal di Indonesia Arena. Sementara Jepang melaju ke semifinal usai mencukur Afghanistan 6-0. Perjuangan M. Iqbal CS ke final tentu tidak semudah babak-babak sebelumnya. Jepang merupakan lawan tangguh. Di atas kertas, Indonesia terpaut 11 peringkat dari Jepang yang berada di urutan 13 dunia. Saat Indonesia baru pertama kali menjejak semifinal, Jepang sudah 4 kali mengangkat trofi juara dan 6 kali finish sebagai runner-up. Laga semifinal kali ini bukan sekadar perebutan tiket final, melainkan juga ajang balas dendam bagi Indonesia. Pada edisi Piala Asia Futsal 2022, langkah Indonesia dihentikan Jepang di babak perempat final. Kita langsung menuju Indonesia Arena untuk melihat seperti apa antusias supporter jelang pertandingan Indonesia lawan Jepang. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rininta Niken dan juru kamera Yogi Syarevi. Niken, pelatih Hector Souto ini kan meminta supporter memenuhi Indonesia Arena jelang semifinal. Bagaimana situasinya sekarang? Sudah ramai, sudah penuh kah? Baik Audrey dan juga saudara, saat ini saya berada di Indonesia Arena, tentunya ingin menunggu atau menyaksikan partai laga Timnas Futsal Indonesia dan juga Jepang. Tentunya jika pada saat perempat final kemarin jumlah supporter yang ada di Indonesia Arena memenuhi 8.000 supporter, tentu jumlah ini akan terus bertambah mengingat prestasi futsal Indonesia yang kian lama saat ini menjadi sorotan. Dan juga seperti yang kita tahu pada saat Indonesia melawan timnas futsal dari Vietnam sendiri, ada sosok yang mencuri perhatian yakni Seskap Teddy Indrawijaya menjadi saksi mata saat timnas futsal Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia untuk menembus ke semifinal ini sendiri. Namun sebelumnya ada juga selebritas tanah air seperti Atta Halilintar, Torik, dan juga Coach Justin yang ingin menyaksikan laga secara langsung. Tetapi ada juga yang ibaratnya mencuri perhatian publik ini sendiri pada saat laga babak penyisihan grup A AFC Futsal 2026, yaitu kehadiran dari Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia. Tentu malam ini Indonesia akan tampil di semifinal Piala Asia, maksud saya Futsal 2026 pada pukul 19.00. Sebelum mencapai semifinal tentunya Indonesia berhasil lolos dari fase grup sebagai juara grup A dengan poin 7, unggul selisih gol di atas Irak. Indonesia kemudian memastikan tiket ke semifinal berkat kemenangan 3-2 atas Vietnam. Ini menjadi semifinal pertama bagi Indonesia di Piala Asia Futsal dalam 11 kali keikutsertaannya. Pada babak semifinal ini sendiri Indonesia akan berhadapan dengan Jepang yang sebelumnya mengalahkan Afghanistan maksud saya dengan skor besar yaitu 6-0. Duel melawan Jepang diakui Hector sebagai pelatih Indonesia merupakan salah satu kekuatan futsal Asia juga Jepang saat ini dengan torehan 4 kali juara Piala Asia Futsal. Di sisi lain, prestasi futsal Indonesia baru bangkit dalam beberapa tahun terakhir, namun Kapten Muhammad Iqbal Iskandar pada saat pre-match press conference pernah menjanjikan bahwa akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tentunya di depan supporter penuh untuk menambah motivasi skuad Garuda di dalam lapangan. Audrey. Saya amini tadi kalimatnya Niken ya, Indonesia lolos final. Terima kasih Niken laporannya langsung dari Indonesia Arena. Lalu bagaimana peluang Indonesia menghadapi Jepang malam hari ini di laga semifinal Piala Asia Futsal 2026? Bisakah Indonesia menembus final sekaligus juga membalas kekalahan di ajang yang sama pada tahun 2022? Kita bahas malam hari ini bersama mantan Kapten Timnas Futsal Indonesia, Fernand Huta Barat atau Bung Feve. Selamat malam Bung Feve. Iya, selamat malam Mbak. Bung Feve, kalau dilihat malam hari ini kita akan menghadapi Jepang ya untuk semifinal. Sejauh ini bagaimana performa timnas kita? Ya, kalau melihat performa timnas sejak awal fase grup
dan juga sampai sekarang masuk ke partai semifinal, saya pikir sangat konsisten ya. Penampilan dari para pemain, arahan dari Hector Suto sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat memang kualitas dari segi permainan dan juga kolektivitas yang terlihat ini lebih menonjol dibandingkan individu ya. Inilah satu kelebihan menurut saya gimana Hector Suto bisa merubah komposisi cara bermain Indonesia ini menjadi seperti yang sekarang sangat luar biasa. Dan kalau kita berbicara yang namanya level pertandingan dan juga level kualitas dari fisik yang dimiliki Indonesia, ini tidak kalah dengan negara lain. Dan kalau kita berbicara juga masalah peringkat, walaupun Jepang sekarang ada di peringkat 11 masih di atas Indonesia, saya pikir ini bukan jaminan juga untuk Jepang bisa menangkan pertandingan dengan begitu gampang, karena Indonesia sekarang udah nggak bisa dianggap enteng lagi. Dan Indonesia saya yakin akan membalas kekalahan di ajang Piala Asia yang lalu, di mana kita kalah di perempat final juga melawan Jepang. Bung Feve, ini kan di atas kertas memang tadi Bung Feve mengatakan kalau peringkat Indonesia ini memang di bawah Jepang. Nah, apakah ini juga bisa mungkin menjadi tolak ukur atau ya harusnya tetap tadi kita tetap gas aja mainnya supaya syukur-syukur bisa menang malam hari ini? Ya, kita nggak perlu berbicara yang namanya peringkat ya, yang harus menjadi momok ditakuti oleh para pemain juga. Karena kita juga bisa melihat kemarin, di mana Thailand juga peringkatnya lebih bagus, ternyata bisa dikalahkan juga oleh Irak ya. Pada saat drawing, kebetulan saya yang drawing pada saat itu di tahun lalu, itu juga saya menjagokan mengunggulkan 4 negara yang lolos ke semifinal, yaitu Indonesia, Jepang, Iran, dan juga sama Thailand. Ternyata Thailand meleset perkiraan saya. Irak lah yang tembus. Artinya bahwa peringkat itu bukan menjadi jaminan bagi setiap negara. Sekarang kita bermain di kandang sendiri, kita didukung dengan begitu banyaknya penonton, dan ini bisa dimotivasi juga bagi para pemain untuk bisa memberikan yang terbaik. Bahkan menurut saya, sekarang ini justru malah Jepang pun juga agak sedikit khawatir dan was-was hadapi Indonesia. Karena kalau kita melihat bagaimana cara kualitas permainannya, ini Indonesia jauh berbeda. Walaupun kita sempat di era Kensuke, pelatih kita dulu di timnas Indonesia, yang sekarang menukangi Jepang, itu memang Kensuke sudah mengetahui bagaimana karakter pemain. Tapi di bawah arahan Hector Suto, kita praktis berubah dari cara sistematis permainan, kolektivitas, dan ini sangat berubah. Dulu kalau saya boleh katakan, yang ada sekarang di tim nasional Indonesia saat ini, itu semua adalah pemain Kensuke ketika pada saat Kensuke menukangi tim nasional kita. Jadi dia pasti mengerti semua karakter pemain kita, termasuk Iqbal, termasuk juga di sana juga ada Firman, ada juga Sauki, itu semua pemain dari arahan atau juga pemain pada zamannya Kensuke. Nah, menurut saya justru malah sekarang ini Jepang lah mungkin yang khawatir untuk bisa menghadapi Indonesia di partai semifinal ini. Nah, kalau gitu Bung, kira-kira apa sih dari permainan-permainan sebelumnya dan kemudian kita masuk ke semifinal, apa yang kemudian menjadi ciri khas yang paling berbeda dari pertandingan sepanjang 2026 nih untuk di awal-awal ini sehingga kita bisa masuk semifinal, Bung? Apa kekuatan kita yang kali ini beda dimiliki kita? Ya kita lihat aja kemarin pada saat di game ya, kita mendapatkan emas. Dan saya mengikuti terus di eranya Hector Suto ya. Dimana kalau kita memang Indonesia yang saya katakan tadi jauh berubah adalah bagaimana kolektivitas defense. Kita bermain sangat luar biasa dari segi stamina. Indonesia kelebihannya adalah melakukan pressing tinggi ketika menghadapi siapapun lawannya. Kemarin di perempat final kita melawan Vietnam. Kenapa Vietnam tidak bisa berkembang? Karena Hector Suto memerintahkan para pemain untuk memberikan tekanan pressing tinggi di area zona permainan Vietnam ketika Vietnam menguasai bola. Saya yakin nanti lawan Jepang pun hal serupa pasti akan dimainkan oleh Hector Suto, di mana memberikan tekanan tinggi di area permainan dari Jepang, sehingga akhirnya Jepang tidak bisa berkembang. Kita kelebihannya adalah 1v1, itu sangat kuat main. Transisi sangat kuat. Cuman catatannya, walaupun kita menang tipis lawan Vietnam, mungkin yang agak sedikit mendasar, ini harus diperbaiki. Mungkin satu, transisi. Kedua, jangan sampai ada kesalahan individu yang akhirnya membuat kita bisa kebobolan. Itu terjadi kemarin pada saat lawan Vietnam. Reza Gunawan berusaha untuk melewati lawan, dia jatuh, dianggap itu pelanggaran, tapi ternyata play on, dan akhirnya kita kena counter, dan akhirnya Vietnam bisa bikin gol. Nah, hal-hal seperti inilah menurut saya yang harus bisa disikapi pemain, dan harus berhati-hati dalam penguasaan bola. Kalau pemain Jepang, kira-kira siapa sih Bung yang harus kita waspadai? Iya, pemain Jepang ini banyak berpengalaman ya, bahkan juga mungkin di tahun 2022 yang lalu ya kalau nggak salah ya, pada saat kita dikalahkan pun, ada yang masih bermain, terutama kaptennya. Saya lupa namanya, tapi kaptennya sangat pengalaman. Dia bisa menjadi motor permainan daripada tim Jepang sendiri. Tentunya, tapi kalau buat saya,
Hector Suter pasti tidak akan menekankan ke satu orang atau dua orang pemain yang untuk diwaspadai. Semua pemain Jepang itu berbahaya. Karena futsal itu bermain secara kolektivitas, bukan per individu. Jadi artinya siapapun pemain-pemain kita nanti yang menjaga lawan-lawannya di lapangan, semua tetap harus disiplin. Oke, Bung, terakhir ini di 2022 kan kita juga pernah lawan Jepang ya, tapi kemudian timnas Indonesia kalah tipis 2-3 ya, Bung ya waktu itu ya. Ya, betul. Kali ini kita bisa membalas kekalahan 2022? Mbak, kalau kita flashback, oke kita kalah 2-3 pada saat melawan Jepang di Piala Asia 2022. Tapi ada satu hal yang menarik, di mana South Lubis ketika kita mendapatkan momen counter attack 2 lawan 1, dan di situ pemain Jepang terjatuh, dan akhirnya apa yang dilakukan Soki, dia membuang bola, fair play dilakukan, ya. Jadi sportsmanship dilakukan, dia tidak meneruskan karena kita bisa ngegolin waktu itu, harusnya bisa 3-3. Menurut saya Jepang harus bisa berterima kasih dengan Indonesia pada saat itu, karena kita tidak menunjukkan keegoisan karena pada saat lawan cedera. Nah, kalau saya melihat Indonesia bisa membalikkan keadaan, tentunya dengan bermain di display tinggi, berapapun skornya, saya sangat pede Indonesia bisa lolos sampai ke partai final untuk menghadapi Iran. Bung Veve Fenat Huta Barat, mantan Kapten Timnas Futsal Indonesia, terima kasih untuk ulasannya. Kita nonton malam hari di semifinal Sama-sama. Timnas Indonesia Sama-sama, lawan terima Jepang. kasih.